العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan dari lubuk hati kita yang paling dalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat hidayah. Alhamdulillah atas nikmat penjagaan dan pemeliharaan Allah terhadap bangsa dan negara-negara kaum muslimin di atas muka bumi ini. Kalau bukan karena intervensi Allah, kalau bukan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ini tinggal namanya saja dan tidak ada kemerdekaan di negeri-negeri kaum muslimin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Marilah kita berselawat di hari Jumat yang mulia ini. Semoga dengan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah, kepada keluarganya Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah, mudah-mudahan kita semua berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang singkat ini tak lupa khatib berpesan dan berwasiat, ittaqullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an Allah seringkali mengisahkan jatuh dan bangkitnya peradaban manusia di atas muka bumi ini. Bahkan 3/4 isi Al-Quran itu adalah tentang sejarah. Sejarah orang-orang baik, para salihin, siddiqin, anbiya dan mursalin, lengkap semua untuk menjadi cermin bagi kehidupan kita menatap masa depan dan membangun masa depan umat ini dengan sebaik-baiknya. Juga di dalam Al-Quran ada cermin sejarah orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, kaum yang durjana, kaum yang durhaka, peradaban-peradaban manusia yang tampil di muka bumi ini lalu berbuat fasad, kerusakan di atas muka bumi ini. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, alam tara
alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. 3/4 isi Al-Quran adalah tentang sejarah. Barangkali satu episode sejarah berbicara tentang satu kaum yang dimuliakan oleh Allah, atau satu kaum yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan seringkali berulang-ulang dalam banyak surat. Tidak cukup satu surat saja. Tidak cukup hanya di periode Makkah saja. Bahkan diulang juga sampai di periode Madinah. Maka itulah pelajaran bagi kita. Kalau ada yang bertanya-tanya kepada kita sambil nyinyir, kenapa kita ribut membicarakan tentang sejarah kelam komunisme di Indonesia setiap tahun? Ketahuilah, bangsa-bangsa maju sekalipun, mereka setiap tahunnya mengadakan peringatan, memperingati peristiwa-peristiwa kelam. Jerman setiap tahun memperingati kelamnya rezim otoriter Nazi ala Hitler. Bahkan Israel yang mendirikan negara ilegal di tanah Palestina, meskipun mereka pernah ditindas, mereka pernah mengalami persekusi ratusan tahun di negeri Eropa Barat dan Eropa Timur. Mereka mengalami satu penggal sejarah yang disebut dengan peristiwa kelam Holocaust, pembantaian etnis Yahudi oleh rezim komunis yang ada di Eropa Timur, di Polandia, di Jerman, Hungaria, dan lain sebagainya. Meskipun itu dibesar-besarkan menjadi kisah megalomania yang terlalu lebay angkanya, yang tidak seperti yang mereka katakan jutaan etnis Yahudi dibantai, dibunuh dalam kamp yang berisi gas racun. Tapi kita tidak melihat, tidak. Silahkan mereka berbohong, silahkan mereka berdusta soal angka-angka dan bilangan itu. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita adalah setiap peristiwa sejarah yang kelam harus menjadi pelajaran bagi satu bangsa untuk membentengi diri, untuk menjaga dirinya, untuk mengimunisasi dirinya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang pernah hinggap dalam sejarah perjuangan satu bangsa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'anul Karim mengisahkan dalam banyak ayat suci Al-Qur'an. Di dalam surah An-Nahl ayat 26, Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fa kharra 'alaihim as-saqfu min fawqihim wa ataahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun." Sungguh orang-orang yang sebelum mereka itu telah mengadakan tipu daya, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada risalah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, kepada para rasul, yang perjuangan risalah itu dilanjutkan oleh para ulama, pewaris para nabi. Mereka senantiasa mengadakan tipu daya. Qad makara alladziina min qablihim. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga risalah Islam itu. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Allah mengilustrasikan bangunan peradaban yang dibangun oleh musuh-musuh Allah, peradaban-peradaban yang anti Tuhan, peradaban-peradaban yang anti perbaikan Islam dan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Mereka bangga
Tapi politik simbol itu tidak ada arti apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, justru ketika satu kaum, satu bangsa yang anti terhadap Allah, anti terhadap kemanusiaan itu membangun bangunan yang tinggi, megah, beratapkan kemewahan, kebesaran dan kejayaan, mereka tidak merasakan bahwa dirinya sedang dalam proses untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dibiarkan oleh Allah seolah-olah hidup di atas menara gading. Mereka sambil melihat, mereka sambil memandangi orang-orang rakyat-rakyat kecil di bawahnya dengan penuh kesombongan, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun Musa di zaman dahulu. Ketika Fir'aun berkata, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarha la'alli ablughu al-asbab as-samawati wal ardi fattali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba wa kadzalika zuyyina li Fir'aun su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaydu Fir'aun illa fi tabab. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 36-37 Allah menggambarkan kisah Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Wahai Haman, wahai panglima angkatan bersenjataku, bangunlah, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, sorha, monumen yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Aku ingin menandingi Tuhannya Musa. Tinggi mana dia dengan saya? Tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta. Wa inni la'azunnuhu kadziba. Semua nabi dan rasul, semua ulama yang melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul sebagai pewaris para nabi dan rasul pasti dianggap pendusta oleh musuh-musuh risalah, oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Allah sedang menutupi matanya, Allah sedang menutupi pikirannya. Allah ulur kenikmatan kepada Fir'aun itu supaya dia bangga, sampai kebanggaannya itu membuat dia merasa paling tinggi di hadapan Allah, di hadapan rakyatnya, merasa bisa berbuat segala sesuatu untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyatnya. Itu cara Allah untuk menjebak, men-treatment, sebagaimana kita memberikan pancingan makanan untuk tikus dalam jebakan. Enak tikus cari makanan, dia menikmati makanan itu, dia masuk ke dalam jebakan itu, tapi kemudian dia tidak bisa keluar lagi dari jebakan itu. Masya Allah, rahmati Allah. Sehingga apa? Sudda 'anis sabil, tertutup jalannya Fir'aun itu untuk melihat kebenaran. Kenapa? Karena dia sudah sedemikian sombongnya, dia sudah sedemikian jumawanya dan takaburnya, dia sudah membangun ini dan itu dan menghina, melecehkan rakyatnya, mendustakan serta melecehkan para pembawa risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Ingat, di budaya Fir'aun itu tidak lain hanya membawa kerugian. Masya Allah, fatallahu bunyanahu minal qawa'id. Biarkan penguasa-penguasa zalim di negeri-negeri muslim itu dia hidup tinggi di atas menara gadingnya, tapi dia tidak merasakan bagaimana Allah sedang menjalankan makarnya, sebagaimana Allah menjalankan makarnya untuk Fir'aun. Musa dihadirkan oleh Allah, hadir masuk ke dalam istana Fir'aun, padahal Fir'aun sudah melakukan segala macam cara untuk melindungi kekuasaannya, membunuhi anak-anak laki-laki Bani Israel, mempersekusi semua laki-laki dewasa, membiarkan wanita yang hidup laki-laki semua dibunuh oleh Fir'aun. Kurang apa rencana dan tipu daya makarnya Fir'aun, tapi Allah menjalankan makarnya. Fa'atallahu bunyanahu minal qawa'id. Biarkan Fir'aun
seorang nabi dan rasulnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan bangunan peradaban yang anti Tuhan itu mulai dari pondasinya. Kalau kita bangun rumah, bangun gedung, kalau ketahuan ada yang bocor, enak gampang melihatnya. Oh, ini bocor. Oh, ini coran kita ada retaknya, ada rembesnya. Ayo diperbaiki cepat-cepat. Tapi kalau rusak itu dari pondasi, Anda tidak akan salah. Allah bekerja dengan rencananya. Allah tidak bekerja menghancurkan atasnya dulu, atapnya dulu, tiangnya dulu. Tidak. Yang Allah hancurkan adalah pondasinya. Bagaimana cara Allah menghancurkan pondasi kekuasaannya Fir'aun? Yaitu dengan menggerakkan ketauhidan rakyat Bani Israel pada saat itu yang istiqomah untuk mengikuti jejak Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula di abad-abad modern. Berapa banyak musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam. Mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin, mulai dari Romawi dan Persia ingin meluluh-lantahkan Islam, mulai dari kekuasaan Mongol ingin menghancurkan Islam di timur dan di barat. Belum lagi tentara salib dari Eropa menghadap menghancurkan umat Islam di Palestina selama berabad-abad. Lalu datang kekuatan Mongol dari timur. Islam tidak mati, saudara. Di sana Islam ini hidup. Allah yang menghidupkannya di dalam hati dan jiwa-jiwa kita semua. Karena di sana ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida." 3 ayat Allah berikan jaminan di dalam Al-Quran. Dia telah menurunkan Islam ini sebagai agama yang hak, dan Allah akan memenangkan agama Islam ini atas seluruh sistem kehidupan manusia. Biarkan mereka bersenang-senang, berfoya-foya, kelihatannya menang kapitalisme, kelihatannya menang komunisme, kelihatannya mereka bersatu padu, mau yang komunis, mau yang kapitalis, semuanya bahu-membahu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tapi Allah tidak akan diam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaqullahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Ini janji Allah, dan itulah mengapa Allah selalu menghadirkan iman dan Islam itu ada di dalam jiwa kita. Allah syariatkan kita sholat Jumat ini untuk apa? Untuk memantri, untuk memperbaharui, untuk memperindah iman dan Islam kita setiap minggu, setiap pekan. Tunduk kita di hadapan khatib, dengarkan khutbah, pesan ketakwaan kepada Allah. Inilah charger yang tidak bisa digantikan dengan apa, tidak bisa diintervensi oleh apapun. Mau penjajah Belanda, mau penjajah Jepang, mau penjajah ini dan itu, selama umat Islam ini masih menegakkan sholat Jumat dan sholat berjamaah, maka disitulah iman kita akan selalu di-charge oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bangsa kita selalu memperingati hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Setelah malam hari, dini hari sebelumnya terjadi satu gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, yang didukung oleh angkatan-angkatan, oknum-oknum negara, penyelenggara negara yang ingin menghabisi TNI Angkatan Darat, sekaligus juga umat Islam sebagai tulang punggung NKRI ini. Kalau ada yang tanya, dari mana Pancasila itu sakti? Bukankah dia buatan manusia? Betul, Pancasila rumusan manusia, tapi manusia yang merumuskan itu bukan sembarangan. Ada 9 ulama yang terlibat dalam merumuskan Pancasila. Dari mana kesaktian Pancasila? Kesaktian Pancasila itu hemat saya hadir karena ada ruh Islam di dalam Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ada tujuan-tujuan syariat Islam yang ada di setiap sila di dalam Pancasila itu, sehingga Allah pasti akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dari mana kesaktian Pancasila? Yang kedua, karena ada di belakangnya ulama, santri, dan umat Islam yang akan tetap setia
setia menjaga Pancasila ini karena dia sesuai dengan ruh Islam, karena dia memberikan jaminan untuk kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan kita mempertentangkan Pancasila dengan ajaran Islam. Ada kontestasi perebutan kelompok-kelompok kekuatan besar dunia ini untuk menarik, untuk menafsirkan secara sepihak Pancasila ini agar sesuai dengan keinginan dan nafsu syahwat politiknya. Tapi Allah telah menjaga bangsa dan negara ini yang merupakan warisan para wali, para syuhada yang menegakkan republik ini dengan darah dan air mata, yang berlandaskan petikan takbir Allahu Akbar, merdeka. Allah jaga negeri ini. Allah titipkan nilai-nilai ruh Islam itu di dalam Pancasila, sehingga siapapun yang ingin merubahnya, ingin mendongkelnya, ingin mencabut dasar negara itu, maka dia akan berhadapan dengan umat Islam dan tentara yang setia terhadap Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah pelajaran kita pada hari Jumat yang berbahagia ini, mari kita kuatkan, kita punya qawaid, kita punya fondasi. Karena disitulah kekuatan rahasia umat Islam ini. Umat Islam mungkin tidak punya kekuatan finansial, mungkin tidak punya kekuatan politik, karena sudah dikuasai sedemikian rupa di negeri-negeri muslim, bukan cuma negeri itu. Pusing kita kalau melihat fenomena negeri-negeri muslim begitu dicengkram oleh kekuatan kapitalisme global yang berkolaborasi dengan kekuatan kiri. Tetapi cahaya Islam itu tidak akan pernah padam selama kita memiliki qawaid. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Pondasi itulah yang di situ Allah akan memulai rencana untuk merevolusi kekuatan yang ada di pucuk Menara Gading itu sehingga runtuh. Kalau pondasinya hancur, tiang ikut hancur, bangunan ikut hancur, atap ikut hancur, dan akan menimpa semua penguasa-penguasa durjana yang ada di muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha wa atubu ilaih. Alhamdulillah wa hasara wa'ada wa nasara 'abada wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allaha ma'akum bi'ibadihi fi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad 'adada ma hatta bi'ilmi khatta bi qalam wa ashabi kitabih. Allahumma ansadina al-a'mal khulafa'i ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansai as-sahabatul kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kaidah yang pertama adalah membangun keluarga yang baik, perbaiki akhlak kita yang baik, hadirkan adab yang baik, amalkan ajaran Islam ini dengan baik, hadir dalam sholat Jumat, dengarkan khutbah yang baik, jangan tidur, jangan ngantuk. Insyaallah Allah akan memperbaiki qawaid kita, fondasi keimanan kita. Apapun besar kekuatan yang ingin menghancurkan dan memadamkan cahaya Allah, dia tidak akan sanggup menghadapi badai fondasi yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa dan diri kaum muslimin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang barakah ini, di hari penuh dengan waktu-waktu yang ijabah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara din wa khudh man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن